Media sosial kerap melahirkan sosok yang dalam sekejap bisa mendadak populer. Di tahun 2022, ada sosok-sosok populer dan menyita perhatian publik lewat kata-katanya, suara, ataupun kisah hidupnya. Siapa saja sosok-sosok yang menyita perhatian publik di tahun 2022? Dari remaja Citayam, Bunda Korla, Kak Jill, Farel Prayoga, hingga Alif Cepmek. Mari kita bahas rangkumannya. Fenomena Citayam Fashion Week yang hadir di pertengahan tahun 2022 memunculkan beberapa sosok remaja yang mendadak viral. Fenomena ini berawal dari konten wawancara anak-anak remaja yang nongkrong di daerah sekitar stasiun Sudirman. Dari situ, akhirnya banyak yang kemudian menyoroti gaya berpakaian mereka yang kemudian dijuluki Citayam Fashion Week. Zebra cross yang ada di daerah tersebut bahkan jadi incaran untuk melakukan fashion show dadakan para YouTuber, selebgram, atau influencer. Sosok pertama ada Bonge. Nama Bonge semakin terdengar di telinga masyarakat ketika ia tergabung dalam Citayam Fashion Week. Bonge merupakan kepanjangan dari Bojong Gede. Dirinya dikenal karena memiliki gaya nyentrik dan tidak malu untuk mengekspresikan penampilan tersebut di Citayam Fashion Week yang kerap digelar di SCBD. Selain viral karena gayanya yang nyentrik, namanya juga sempat viral setelah mendapatkan uang sebesar 500 juta dari Paula Verhoeven. Namanya memang dikenal setelah tampil di Citayam Fashion Week, tapi sebelum itu, ia juga viral di TikTok karena wawancaranya bersama gadis bernama Kurma. Video wawancara tersebut dibagikan oleh @kutipanx saat Bonge dan Kurma tengah jalan-jalan di sekitar Sudirman. Keduanya kala itu baru saja pacaran. Bahkan video wawancara kerap ditiru oleh selebgram dan artis lainnya. Kedua, Jasmine Laticia atau lebih dikenal dengan nama JJ Slebeo. Nama JJ Slebeo menjadi viral setelah dia dan pacarnya Roy masuk dalam video tanya jawab di sebuah channel YouTube milik Ramadhani Eka. Dalam video tersebut, Ramadhani mengajak JJ untuk tos bersama, tapi dengan manjanya JJ terus memeluk pacarnya, yakni Roy. Sosok Bonge, JJ, Kurma, dan Roy seolah menjadi ikon dari Citayam Fashion Week. Saat itu banyak konten kreator berebut membuat konten bersama mereka. Selanjutnya ada Farel Prayoga. Farel merupakan anak laki-laki yang berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur. Awalnya dia dikenal sebagai pengamen jalanan. Saat itu dia kerap mengamen di kawasan Banyuwangi dan sekitarnya. Bocah yang lahir pada 8 Agustus 2010 itu memang memiliki suara yang merdu. Farel menjadi sorotan usai video dirinya berduet dengan Villa Thalia viral di TikTok. Dalam aksinya itu, Farel dan Villa membawakan lagu Ojo Dibandingke. Lagu yang dinyanyikan oleh Farel pun ramai digunakan sebagai background video TikTok. Sampai pada akhirnya Farel Prayoga diundang ke Istana Merdeka pada acara HUT ke-77 Kemerdekaan RI pada Rabu 17 Agustus 2022. Dia pun sukses menyanyikan lagu Ojo Dibandingke dan membuat banyak pejabat berjoget di istana. Bahkan Iriana Jokowi pun tampak asyik mengikuti irama musik dan lagu yang dibawakan Farel. Ya, bocah laki-laki itu dengan percaya diri dan asyiknya bernyanyi lincah di hadapan Presiden Jokowi dan semua tamu undangan. Saat itu semua terhibur sampai ikut bernyanyi dan berjoget bersama. Aksinya ini pun viral di jagat maya dan namanya pun kian melambung. Kini Farel mampu membangun rumah untuk orang tuanya dan membeli mobil usai viral. Kemudian ada sosok Kak Jill. Sosok Kak Jill adalah penjual gordeng melalui aplikasi TikTok. Namun dirinya memiliki cara yang unik setiap berjualan di akun @jill_shine2 atau Gojil Gordeng. Ada beberapa hal yang membuat banyak orang tertarik dengan Kak Jill. Bahkan ia disebut-sebut sebagai sosok kesayangan warga TikTok karena keramahannya. Tak hanya itu, kini sound TikTok yang dibuat oleh Kak Jill banyak dipakai oleh pengguna lain karena memiliki lirik yang unik. Pemilik nama asli Jill Shine, ia memiliki hubungan darah dengan artis Robby Shine. Jill Shine juga merupakan seseorang pengusaha gorden asal Deli Serdang, Lubuk Pakam, Sumatera Utara. Kak Jill diketahui banyak disukai karena cara menjualnya yang unik.
Ia tampak begitu ramah, bahkan sering menyapa para pengikutnya dengan sebutan darling. Warganet yang menonton kontennya ikut merasakan energi positif karena mendapat senyuman dan perhatian dari Kak Jill. Tak hanya itu, Kak Jill juga identik dengan make up menor yang selalu ia kenakan saat membuat konten. Jauh berbeda dari Kak Jill ada Intan Sri Astuti. Nama Intan Sri Astuti, wanita asal Lembata, NTT ini viral karena videonya saat menyanyi "Begitu Sulit Lupakan Rehan", apalagi Rehan Baik yang viral di TikTok. Video berdurasi 15 detik itu langsung viral setelah diunggah di TikTok pada 19 September. Pada 21 September 2022, videonya telah ditonton lebih dari 37,8 juta kali dan mendapat lebih dari 1,7 juta like. Dari situ, nama Rehan masuk dalam jajaran trending topik di Twitter. Banyak warganet yang memberi simbol bahwa nama Rehan itu baik. Video Intan itu ditonton ramai-ramai oleh polisi. Bahkan Timnas Indonesia ikut menonton video Intan menyanyikan lagu "Begitu Sulit Lupakan Rehan". Saat diundang di program Pagi-Pagi Ambyar, Intan menjelaskan bahwa Rehan adalah sosok yang hadir dalam mimpinya. Gak ada di dunia nyata, kata Intan menjawab pertanyaan pembawa acara Pagi-Pagi Ambyar tentang sosok Rehan. Intan kemudian membeberkan gambaran sosok Rehan yang ada di mimpinya. Ganteng, maco, pokoknya laki-laki banget, lanjut Intan. Intan mengaku awalnya ia membuat video tersebut karena iseng. Selanjutnya ada Alif Cepmek. TikTokers bernama Alif yang dijuluki sebagai Dilan KW ini mendadak terkenal karena kerap meniru suara mirip Iqbal Ramadan dalam film Dilan. Gaya bicaranya yang dilebay-lebaykan ala anak gaul 2000-an juga membuat warganet ngakak. Ialah Muhammad Alif Ari Alfaikatau, akrab disapa Alif, yang mengunggah video kocak di TikTok hingga dijuluki Dilan KW. Selain berbicara dengan gaya mirip Dilan, dia juga kerap meraung dan mengucapkan raur dalam berbagai unggahannya. Pria dengan jargon ente, kadang-kadang ente, itu juga mempopulerkan gaya potongan rambut cepmek alias cepak mekar. Alif mengungkapkan hal itu saat netizen bertanya soal model rambutnya. Karena istilah cepmek, itulah Alif yang awalnya dikenal sebagai Dilan KW kini juga dijuluki sebagai Dilan Cepmek. Alif dianggap sebagai orang yang mempopulerkan istilah cepmek atau gaya rambut cepak mekar. Tak jauh berbeda dengan Alif Cepmek, Bunda Korla membuat namanya dikenal dengan sering melakukan siaran langsung atau live di Instagram pribadinya @korla_2. Bunda Korla sering pindah live dari Instagram ke TikTok atau sebaliknya karena di-banned. Dalam setiap live, Bunda Korla suka blak-blakan atau marah-marah. Namun justru itulah yang membuat sosoknya semakin dikenal. Siaran live Korla biasanya meraup lebih dari 100.000 penonton loh. Selain netizen, siaran langsung Bunda Korla juga disaksikan oleh sejumlah public figure. Sebut saja Arif Muhammad atau Mak Betty, Siti Badriah, hingga Putra Siregar. Tingkah kocaknya memang sangat menghibur. Bunda Korla dulunya merupakan artis di Indonesia. Dia juga cukup dekat dengan sejumlah selebritis tanah air, dari Ivan Gunawan, Ruben Onsu, hingga mendiang Olga Syaputra. Di saat yang lain terkenal dan viral karena bakat dan ciri khas ucapannya, Rian Dono dan Yesi menjadi salah satu sosok yang mendadak populer dan diperbincangkan netizen di akhir tahun 2022 karena gagal menikah. Berawal dari konten TikTok Yesi yang menceritakan batalnya pernikahan dia hanya dalam waktu 3 hari sebelum akad digelar. Kemudian muncul pihak pria, Rian Dono, yang akhirnya buka suara dan mengungkap pernikahan batal karena Yesi meminta sertifikat rumah sebagai mahar. Sosok terakhir yang menyita perhatian publik adalah Emeril Khan Mumtaz, atau bisa dipanggil dengan Emil. Meninggal dunia pada 8 Juni 2022 lalu. Jasadnya ditemukan pada pukul 06.50 setelah ia dikabarkan tenggelam di Sungai Are yang ada di Bern, Swiss pada akhir Mei lalu. Kepulangan dari jenazah Emil ke Indonesia disambut oleh masyarakat. Berbagai ucapan belasungkawa dan doa disampaikan untuk keluarga Ridwan Kamil yang ditinggalkan. Itulah deretan sosok-sosok yang menyita perhatian publik di tahun 2022. Nantikan berita terupdate lainnya di YouTube Sorot Mata.